Dan kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Bangkok, Thailand. Halo, selamat sore Dika. Dika, bagaimanakah peluang medali emas tambahan untuk kontingen Indonesia? Adakah peluang tambahan, medali tambahan untuk kontingen Indonesia sore hari ini? Ya, selamat sore Freddy. Hari ini kontingen atlet Indonesia menutup SEA Games dengan total raihan 91 emas, Oke. 111 perak dan juga 131 perunggu. Jadi tidak ada lagi peluang tambahan, tetapi Oke. sudah dipastikan bahwa Bagus. Indonesia berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali di bawah tuan rumah Thailand dan di atas Vietnam. Dan ini juga menjadi catatan baru Freddy, karena 91 medali emas ini adalah yang terbanyak sejak 32 tahun yang lalu atau terakhir di SEA Games Singapura tahun 1993 ketika Indonesia menjadi tamu dalam ajang pesta olahraga se-Asia Tenggara. Tentu 91 emas yang didapatkan oleh kontingen atlet Indonesia total seluruhnya adalah 1021 didapatkan dengan keringat darah dan air mata dari kemarin. Ini ada tambahan 11 medali emas sehingga totalnya menjadi 91 dari sejumlah cabang olahraga, mulai dari tenis, kemudian dari triathlon, dari kuda, dan yang mencetak sejarah tadi malam adalah dari futsal. Sehingga dipastikan hari ini meskipun tadi siang ada 3 perebutan medali emas dari 2 cabang olahraga yaitu takraw dan juga open swimming, tetapi Vietnam sudah dipastikan tidak bisa lagi mengejar ketertinggalannya dari Indonesia sehingga Indonesia memastikan posisi di runner up. Dan dengan raihan ini maka Indonesia juga mencapai atau melampaui target yang ditetapkan oleh Kemenpora, Freddy, karena sebelumnya Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan para atlet ini untuk mendapatkan 80-an medali emas. Tapi pada faktanya ada 91 medali emas yang berhasil didapatkan. Ada beberapa cabang olahraga yang cukup berkontribusi signifikan dalam raihan medali, seperti diantaranya menembak, kemudian juga ada atletik yang meraih total 20 medali, dan 9 diantaranya adalah medali emas. Dan selain dari raihan perolehan medali, kita juga melihat ada sejumlah cabang olahraga yang menonjol dalam hal misalnya catatan rekor baru. Di atletik ada 9 medali emas yang didapatkan dan juga ada 6 rekor baru yang didapatkan oleh tim cabang olahraga atletik. Di antara adalah 2 ekor SEA Games melalui Diva Renata di cabang olahraga atau nomor 4 gawang. Kemudian ada dari Dina Aulia di nomor lari gawang 100 meter dan 4 nomor lainnya memecahkan rekor nasional. Dan dari weightlifting, Rizky Juniansa juga memecahkan rekor, bukan hanya rekor SEA Games saja, tetapi ada 2 rekor dunia sekaligus yang dipecahkan oleh Rizky Juniansa yang pada saat itu turun di nomor 79 kg. Rekor pertama adalah rekor untuk kategori clean and jerk, dan kemudian adalah rekor dunia untuk total angkatan mencapai lebih dari 365 kg. Dan kita juga melihat ada sejumlah cabang olahraga lainnya yang tampak menunjukkan hasil atau tren yang positif, seperti misalnya sport climbing. Sport climbing yang kita tahu dikenal sebagai jagoannya nomor speed, bahkan sudah menjadi juara di Olimpiade. Kini mulai terlihat juga nomor-nomor lainnya seperti nomor lead yang sudah mulai menyumbangkan 2 medali emas lewat Iskal dan juga lewat Alma pada pertandingan pekan yang lalu. Dan ini tentu menjadi catatan yang memuaskan, walaupun juga ada evaluasi yang tampaknya tetap harus menjadi catatan bagi pemerintah ataupun juga federasi. Salah satunya dari cabang olahraga yang mendapatkan nilai merah adalah sepak bola. Dengan anggaran yang sebegitu besarnya, sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya sejak SEA Games digelar di Champion tahun 2009 lalu, tim nasional sepak bola putra tidak lolos ke fase grup. Dan ini itu adalah hasil yang mengecewakan, dan apalagi Indonesia datang ke bangku ini dengan status sebagai juara bertahan. Dan kalau Anda melihat Freddy, di belakang saya ini sudah cukup ramai. Ada orang lalu lalang, dan di belakang saya ini adalah Stadion Raja Mangala. Kenapa keramaian ini terjadi? Karena pada pukul 7 malam nanti akan ada closing ceremony, di mana nanti salah satu agendanya adalah penurunan bendera SEA Games yang nantinya akan diestafetkan atau diberikan kepada negara yang akan menyelenggarakan SEA Games 2 tahun yang akan datang. Dalam hal ini adalah SEA Games Malaysia tahun 2027 mendatang. Nah, kalau kita kembali lagi ke kontingen atlet Indonesia, tentu ini menjadi catatan yang positif, tapi jangan berpuas diri, jangan besar kepala, karena SEA Games ini sejatinya adalah sasaran antara seperti yang dikatakan oleh Menteri Erick Thohir dan juga banyak
ketua federasi serta pelatih-pelatih dari cabang olahraga yang menyatakan bahwa SEA Games adalah sasaran antara dan sasaran atau target sejatinya adalah Asian Games di Jepang tahun 2026 dan kemudian Olimpiade tahun 2028. Kembali ke Anda, Randy. Baik, Dika, tentunya ini sesuatu hal yang membanggakan, 91 medali emas ini dikantongi oleh tim kontingen Indonesia untuk dibawa pulang ke tanah air, sebuah prestasi yang membanggakan dengan posisi peringkat yang kedua mengungguli Vietnam. Terima kasih Dika untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas untuk meliput closing ceremony SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand, dan jaga kesehatan Anda.